Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo semuanya, semoga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Aditya, mahasiswa Universitas Lampung, mengikuti program pertukaran mahasiswa Tanah Air Nusantara Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi atau Permata Sakti tahun 2020 akan memberikan insight-insight baru tentang budaya Lampung yang tentunya unik, khas, dan menambah pengetahuan kalian ketika mendengar kata Lampung. Yang pertama, kata tabipun. Nah, kalian tentu mendengar kata tabipun di awal salam saya kan? Mungkin kalian akan bertanya-tanya, apa itu tabipun? Hayo. Nah, tabipun itu sendiri merupakan salam pembuka kata dari masyarakat Lampung yang artinya mohon izin untuk berbicara kepada orang lain atau tamu undangan terhormat. Ketika orang lain mengucapkan tabipun, maka kalian wajib menjawabnya dengan ya pun, yang berarti silakan. Kedua, suku Lampung terdiri dari 2 jurai. Ya, benar. Lampung yang memiliki semboyan Saibu Mirwa Jurai berarti satu tanah ditinggali 2 kelompok, yakni lokal dan pendatang. Suku asli Lampung dibagi menjadi 2 kelompok besar yang didasarkan atas perbedaan tempat tinggal. Mereka yang tinggal di daerah pesisir atau dataran tinggi bersuku Saibatin, umumnya berdialek A, sedangkan mereka yang tinggal di dataran rendah itu bersuku Pepadun atau umumnya berdialek O. Selain perbedaan bahasa, ternyata kedua suku ini juga memiliki corak budaya yang berbeda juga loh, seperti profesi, bentuk siger yang berbeda, juga tata cara adat yang berbeda. Namun demikian, masyarakat Lampung bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Ketiga, memiliki falsafah hidup. Orang Lampung memiliki harkat dan martabat yang sangat tinggi dan harus dijunjung. Sebuah falsafah dari leluhur bernama Philip Senggiri seringkali diartikan sebagai harga diri orang Lampung yang terdiri atas 4 pilar, di antaranya temui nyimah, yakni suka bersilaturahmi, nengah nyapur, pandai bersosialisasi, sakai sambayan yang artinya saling bergotong royong, dan bejuluk Bu Adek yang berarti memiliki gelar khusus yang terhormat. Philip sendiri memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung yang eksistensinya harus dilestarikan hingga saat ini. Keempat, punya aksara sendiri yang unik. Aksara Lampung atau Hat Lampung adalah bentuk tulisan hat yang berlaku di daerah Lampung. Pada dasarnya, tulisan ini berasal dari aksara Palawa atau India Selatan yang diperkirakan masuk ke Pulau Sumatera semasa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Macam tulisannya yakni fonetik berjenis suku kata yang merupakan huruf hidup seperti dalam huruf Arab loh, dengan menggunakan tanda-tanda fathah pada baris atas dan tanda-tanda kasroh pada baris bawah. Tapi tidak menggunakan tanda domah pada baris depan, melainkan menggunakan tanda di belakang, di mana masing-masing tanda mempunyai nama tersendiri. Pada abad ke-9 Masehi, para raja di skala Doha menciptakan aksara Lampung atau Hat Lampung. Hat Lampung dipengaruhi 2 unsur, yaitu aksara Palawa dan huruf Arab. Aksara Lampung ini terdiri dari atas 21 huruf induk dengan 16 tanda baca di dalamnya. Keenam, siger ada di mana-mana. Siger adalah mahkota wanita Lampung. Siger juga menjadi maskotnya provinsi yang terletak di ujung Sumatera ini. Bagi Anda yang ingin mengunjungi Lampung, Anda akan menemukan siger di mana-mana. Diawali dari menara siger di Bakauni, dan di setiap gedung-gedung Lampung, dari gedung yang terkecil sampai dengan termegah sekalipun. Di toko-toko, kantor instansi pemerintahan, swasta, bahkan kantor pos sekalipun pasti memakainya. Ini membuktikan bahwa Lampung sangat bangga terhadap budayanya. Yang keenam, transmigrasi pertama di Indonesia. Tahukah Anda bahwasannya Lampung merupakan salah satu provinsi yang pada masa Orde Baru merupakan provinsi yang ditetapkan sebagai wilayah transmigrasi. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Museum Transmigrasi yang ada di Lampung. Pada masa kolonial Belanda, banyak warga yang dipindahkan atau ditransmigrasikan di wilayah Lampung. Namun bahkan hampir satu kampung dipindahkan juga loh ke Lampung. Nah, ini tak heran mereka membawa kebudayaannya tersendiri dan tata cara mereka ketika hal ini dapat diketahui dari banyaknya nama-nama tempat maupun nama-nama bangunan yang banyak diambil dari bahasa Jawa. Misalkan Kota Bagelen, Pringsewu, Kalirejo, dan lain-lain. Yang ketujuh, penangkaran gajah alami terbesar di dunia.
kalian tahu nggak sih Waikambas? Nah, Waikambas ini adalah pusat konservasi gajah alami terbesar di Indonesia, bahkan di dunia loh. Nah, ini terletak di Lampung Timur, tepatnya di Labuan Ratu. Nah, Waikambas terbentuk dari sejarah letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Memiliki luas lahan seluas 1.300 km persegi. Nah, Taman Nasional ini juga merupakan pusat latihan gajah pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1985 dan ditetapkan sebagai kawasan warisan di ASEAN keempat di Indonesia atau ke-36 di Asia Tenggara. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk melestarikan kawasan di wilayah ini dengan keanekaragaman hayati dan nilai ekosistemnya yang tinggi. Selain melatih 300 ekor gajah, di Waikambas juga memiliki IRF atau International Rhino Foundation yang bertugas menjaga badak agar tidak terancam punah. Dan di taman ini adalah salah satu lokasi tempat pengembangan badak di dunia. Yang ke-8, pisang dan nanas Lampung yang mendunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis oleh Kementan yang diinput pada 4 tahun terakhir menyebutkan 2 produk Lampung yakni masing-masing nanas dan juga pisang naik secara drastis. Diketahui meningkat sebesar 1.520% dan di tingkat pisang itu naik sebesar 706,2%. Dari data Badan Pusat Statistika itu juga diketahui komoditas tersebut telah dipasarkan ke negara-negara seperti di benua Eropa, di benua Amerika, Asia Timur, bahkan Asia Tenggara sendiri. Nah, ekspor hortikultura ini terus didorong dan ditingkatkan karena potensi yang sangat luar biasa. Melansir data BPS, volume ekspor nanas 2018 saja sebesar 228,537 ton dan naik sebesar 8,80% dibandingkan 2017 yang hanya naik sebesar 210,046 ton. Ini tahun 2019 karena ekspor lebih tinggi lagi yang bisa naik sebesar 30%. Nah, eksistensi 65 negara tujuan ekspor ini antara lain adalah Jepang, Hong Kong, Korea, Taiwan, Malaysia, Vietnam, dan beberapa negara-negara di wilayah Amerika. Selanjutnya adalah yang ke-9, pakaian adat Lampung yang go internasional. Pakaian adat Lampung yang bercirikan glamor, regal, dan juga megah dengan balutan warna emas dan juga merah dengan motif tapis. Pakaian pernikahan adat seperti Siger komplit saat ini menjadi mode fashion yang sangat digandrungi oleh tim desainer Indonesia dan juga bahkan dunia. Nah, pakaian tradisional Lampung yang sering berseliweran ini kerap kali ditampilkan di ajang-ajang besar seperti perhelatan Miss Universe, Putri Indonesia, bahkan dipamerkan juga di Jakarta Fashion Week di mana model berlenggak-lenggok dengan pakaian tapis seperti yang saya kenakan ini. Menarik sekali bukan? Dan yang terakhir yang ke-10 adalah surganya Pantai Menawan. Lampung yang secara geografis merupakan salah satu provinsi yang berada di paling ujung selatan Pulau Sumatera ini merupakan pintu masuk gerbang dari Pulau Jawa ke Sumatera dan dari Sumatera juga ke Jawa. Nah, hal ini juga merupakan salah satu penanda dari wilayah geografis Lampung yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia loh. Nah, dari adanya keuntungan geografis ini, Lampung memiliki pantai yang sangat indah. Salah satunya yang terkenal ada Pantai Tanjung Setia yang sering kali hampir tiap tahunnya bahkan sering dijadikan perhelatan akbar untuk International Surf Championship, terhitung pada 2016, 2017, 18, dan 19. Kemudian ada pantai lain seperti Pantai Tegalmas, Pantai Mutun, Pantai Pasir Putih, Sari Ringgung, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi 10 fakta unik budaya dan provinsi Lampung. Sebenarnya ada banyak sekali yang harus saya sampaikan. Namun sepertinya tidak akan cukup ya waktunya. Mungkin akan saya lanjut di postingan saya berikutnya. Demikianlah Culture Insight episode Lampung kali ini. Saya tunggu kedatangan kalian ke Tanah Tapis Berseri. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.